Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi dengan saya Ibu Siti Ramsyah Aini Ritonga, Guru Bidang Studi Ekonomi SMA Islam An-Nizam Medan. Kembali lagi di video pembelajaran Ekonomi Gampang. Mari kita buka pembelajaran hari ini dengan mengucapkan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Nenek Ibu kelas 12, kita lanjut lagi materi kita, persamaan dasar akuntansi part yang kedua. Di part yang pertama, saya sudah mengenalkan sama kamu dan kamu sudah mengenal jenis-jenis akun, klasifikasi akun, serta nomor akun. Yuk kita review sebelumnya yuk. Yang pertama ada akun harta. Harta atau aset atau aktiva itu sama. Ya, harta kita bagi menjadi dua, ada harta lancar dan ada harta tetap. Yang kedua ada namanya akun utang. Utang, kewajiban, liabilitas sama. Yang ketiga ada akun modal. Modal, ekuitas, investasi itu sama. Yang keempat ada pendapatan, penerimaan itu sama. Yang kelima ada beban, ada biaya itu juga sama. Dan yang ketujuh ada akumulasi penyusutan aktiva tetap. Oke, saya harap semua sudah tuntas dan kamu memahami definisi-definisi dari setiap akunnya. Hari ini kita masuk ya, salah satu proses dari akuntansi adalah pencatatan. Untuk kelas 12 tingkat SMA ya, mempelajari akuntansi pencatatannya kita mulai dari memahami konsep dari dasar persamaan dasar akuntansi. Konsep persamaan dasar akuntansi. Nah, ini ya, konsep persamaan dasar akuntansi yang akan kita bahas hari ini. Oke, yang pertama konsepnya adalah sistemnya berpasangan. Jadi kan dia persamaan ya, jadi ada sama dengan. Ada sisi kanan, ada sisi kiri. Jadi kalau misalnya nanti ya, perhatikan. Kalau misalnya nanti ada sebelah kanan 50, sebelah kiri juga 50. Ya, perhatikan ya. Bisa? Nah, yang kedua prinsipnya keseimbangan antara aktiva dan pasiva. Keseimbangan itu tadi ya, keseimbangan itu berarti sama dengan sisi aktiva dan pasiva. Aktiva itulah dia harta, aset, baik itu harta lancar maupun harta tetap ya. Kalau dia pasiva terdiri dari dua, yaitu utang dan modal, seimbang. Maka persamaan dasar akuntansi yang pertama adalah bisa diperhatikan, ada aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Nah, itu yang pertama. Artinya ini aset, ini aktiva. Ya, liabilitas tambah ekuitas adalah pasiva. Maka misalnya di aktiva nanti nilainya 100 ya, maka liabilitas dan modalnya itu ekuitas itu harus sama-sama 100 juga. Saya paham ya? Oke, atau aset sama dengan utang ditambah modal. Ingat, yang pertama saya mau sampaikan. Harta perusahaan adalah modal yang disetorkan owner ke perusahaan. Itu yang pertama harus kamu pahami. Harta perusahaan. Makanya salah satu fungsi dari sistem akuntansi adalah memisahkan harta pribadi dengan harta perusahaan. Ketika harta pribadi telah disetorkan, telah ditanamkan dalam bentuk modal ke perusahaan, itu menjadi hartanya perusahaan. Maka harta sama dengan modal pertama. Yang kedua, harta perusahaan bukan hanya dari modal, bukan hanya dari si owner, tapi bisa jadi dari utang atau liabilitas. Maka harta sama dengan utang tambah modal, atau aset sama dengan liabilitas tambah ekuitas. Kenapa liabilitasnya duluan baru modal? Boleh nggak harta sama dengan modal tambah utang? Nggak boleh. Persamaannya harus liabilitasnya dulu, harus utangnya dulu baru modal. Mengapa seperti itu? Itu menandakan bahwa kreditor atau si pemberi utang memiliki hak atas harta perusahaan. Maka ketika nanti perusahaannya bangkrut, ya, harta yang dijual ini pertama harus membayarkan utang dulu, baru diambil untuk pribadi si owner. Jadi nggak bisa harta sama dengan modal tambah utang, nggak bisa. Harus harta sama dengan liabilitas ditambah modal atau utang ditambah modal.
Saya itu persamaannya. Atau kalau kita balik-balik nih, modal sama dengan, ya kan, harta dikurang utang. Nah, atau utang sama dengan harta dikurang modal. Itu dia ya, konsep persamaan dasar akuntansi. Kita masuk ke contohnya. Nah, diketahui pada akhir periode PTX memiliki total aset senilai 140 juta dan total kewajiban. Ingat, kewajiban itu apa? Iya, utang atau liabilitas. Aset tadi, total aset itu apa? Harta, pinter. Dan total kewajiban 60 juta. Tentukan berapa ekuitas PTX. Ekuitas itu apa? Modal, ya. Maka kita cari modalnya. Maka jawab yuk langsung. Harta sama dengan utang tambah modal. Ya kan? Ya, hartanya berapa tadi? Ada 140 juta. Sama dengan utangnya berapa? 60 juta ditambah modal. Maka sama dengan modalnya tetap di sisi kiri. Sorry, di sisi kanan. Ya, modalnya tetap di sisi kanan. Utangnya yang kan kita mau cari modal ya. Maka utangnya kita pindahkan dari sisi kanan ke sisi kiri. Maka yang awalnya utangnya positif menjadi negatif. Harta dikurang utang sama dengan modal. Masukkan angkanya, 140 juta dikurang 60 juta sama dengan 80 juta. Maka nilai modal adalah 80 juta. Atau boleh langsung pakai, udah tahu gitu ya. Misalnya nggak pakai konsep yang pertama, nggak pakai persamaan yang pertama, langsung diketahui modal sama dengan utang ditambah, modal sama dengan harta dikurang utang. Modal sama dengan harta tadi berapa? 140 juta dikurang 60 juta. Ya kan? Maka modal sama dengan 80 juta. Itu penerapan dari persamaan dasar akuntansi. Paham ya? Nggak susah ya, masih pelajaran tambah-tambah kurang-kurang, ya kan? Ya, jadi kalau di akuntansi itu tambah-tambah kurang-kurang, mungkin bagi kali itu nggak terlalu banyak ya. Oke. Ini contoh yang kedua. Ya, diketahui pada 1 Juli total aset PT Aini sebesar 90 juta. Total aset berarti total apa? Iya, total harta. Dan total modalnya berarti kalau 1 Juli itu kan di awal periode ya. Jadi di awal periode ada aset 90 juta dan ada modal senilai 30 juta. Pada tanggal 31 Juli, berarti kalau 31 Juli di akhir periode, ya kan? Ada total aset PT Aini sebesar 130 juta. Ya kan? Dan modalnya sebesar 50 juta. Tentukanlah perubahan liabilitas atau perubahan utangnya. Maka kita cari dulu utang pada periode awal dan utang pada periode akhir. Maka kita akan mengetahui bagaimana perubahan utang atau perubahan kewajiban. Ya, di 1 Juli atau di awal periode, utang sama dengan, langsung masuk ya, utang sama dengan harta dikurang modal. Maka utang sama dengan hartanya berapa? 90 juta dikurang 30 juta. Maka utangnya sama dengan 60 juta. Ya kan? Nah, selanjutnya di 31 Juli ya, di 31 Juli. Ya, berarti di akhir periode ya. Utang sama dengan harta kurang modal, utang sama dengan hartanya berapa di akhir periode? 130 juta dikurang modalnya berapa? 50 juta. Maka utang di akhir periode 80 juta. Maka bagaimana perubahannya? Awalnya di awal periode utangnya 60 juta, di akhir periode utangnya 80 juta. Maka utang PT Aini mengalami kenaikan sebesar 20 juta. Itu materi kita pada hari ini, semoga dapat dipahami. Ya, jangan lupa kalau mau ada ditanyakan, diskusi silakan di grup WA. Semoga bisa nanti ya ngerjain postesnya. Terima kasih. Demikian pembelajaran hari ini. Jangan lupa like, comment, and share. SMA Islam An Nizam, a great place for changes. Assalamualaikum.